Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku, datang lagi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk saat yang indah yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh datang lagi kepada Tuhan, menerima lagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya firman Tuhan sebentar akan memberkati setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk kita semua. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya pasal yang ke-55 berbicara tentang seruan oleh Tuhan kepada yang pertama, kepada bangsa Israel untuk menerima keselamatan yang daripada Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi karena keselamatan yang diberikan lewat Yesus Kristus itu ditolak oleh bangsa Israel, maka keselamatan itu berpindah kepada kita, yaitu bisa dikatakan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Maka itu bahwa keselamatan itu menjadi bagian milik kita. Nah, pagi hari ini di sini dikatakan apa yang dapat kita lakukan supaya keselamatan itu benar-benar menjadi bagian milik kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan sudah diberikan secara cuma-cuma lewat kematian Yesus di kayu salib. Tapi keselamatan itu bisa hilang dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di ayat yang sudah kita baca, di ayat yang ke-6 tadi, di situ dikatakan ajakan dari Tuhan untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti yang pertama saya boleh katakan di sini, tersirat bahwa saat ini apabila firman ini datang dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ada, berarti Allah ada, berarti firman-Nya ada, dan Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita, sudah diberikan dalam kehidupan kita. Karena akan ada saatnya Bapak Ibu, akan ada saatnya kalau Allah itu sudah tidak mau lagi untuk ditemui. Allah itu menutup rapat-rapat pintu keselamatan yang sudah Dia buka. Nah, karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan apabila firman ini datang dalam setiap kehidupan kita. Kita mau cari Tuhan karena Tuhan bersedia untuk ditemui oleh kita. Puji Tuhan, kalau Roh Kudus-Nya diberikan tinggal dalam setiap kehidupan kita, mari kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena sekali lagi, waktu keselamatan Tuhan itu sangat singkat Bapak Ibu. Akan ada waktu di mana pintu keselamatan itu tertutup, dan ada ayat yang mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang mencari Tuhan dan Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah punya keselamatan yang daripada Tuhan, kita pertahankan dengan apa? Dengan kita terus mencari Tuhan, kita terus mencari perkenanan Tuhan, kita terus mencari hadiratnya Tuhan untuk tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, kalau keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita, kalau kita mencari Tuhan tapi waktu itu sudah tertutup. Pada saat Yesus datang kedua kali, kalau kita tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan, artinya kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak masuk dalam bilangan gereja yang sempurna. Saat itu apabila kita cari Tuhan, apabila kita cari firman Tuhan, apabila kita cari Roh Kudus-Nya, Dia sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Roh Kudus tidak ada lagi bagi kita.
firman itu tidak ada lagi. Allah sudah menutup pintu keselamatannya. Karena apa? Karena kesempatannya sudah hilang. Karena itu sekali lagi saya katakan, kalau kesempatan kita hari ini masih dengar firman, masih ada ajakan untuk kita mencari Tuhan, mari pergunakan waktu yang ada. Mari siapkan kehidupan kita untuk kita terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 25, di situ dikatakan akan ada orang yang berjuang melalui pintu yang sesak. Sekali lagi, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan kita berjuang, Bapak Ibu. Pintu yang disediakan oleh Tuhan ternyata adalah pintu yang sesak. Mungkin membuat tubuh kita tercabik-cabik karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan kita harus merelakan kehidupan daging kita dilucuti oleh firman Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Dan di situ dikatakan karena akan ada banyak orang mau masuk ke dalam pintu itu, dan pintu itu sudah tertutup karena tidak ada lagi kesempatan. Mari Bapak Ibu, gunakan kesempatan yang ada. Kita mau cari Tuhan dengan segenap hati. Yeremia katakan pasal 29 ayat yang ke-13. Kalau kita cari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Asal kita mencari Dia dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Haleluya. Firman Tuhan datang pagi hari ini. Apa yang menjadi keberatan Bapak Ibu? Apa yang menghalangi setiap kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan? Di Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, di situ katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, apa yang menjadi halangan kita? Mungkin dosa kita, mungkin keberatan-keberatan kita. Banyak hal yang kita ingin lucuti dalam kehidupan kita untuk kita cari Tuhan lebih dekat. Kita berbalik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena ayat tadi mengatakan Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Pengampunan Tuhan masih terbuka. Keselamatan Tuhan masih ada bagi kita. Biarlah hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Dengan hati kita yang rendah. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Kita mau cari Tuhan, cari perkenanannya. Supaya apa? Supaya keselamatan yang sudah kita terima bisa terus kita pertahankan sampai dengan langkah kita yang terakhir. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Kalau kami sudah dengar renungan firman Tuhan hari ini, Engkau mengajak kami Tuhan untuk masuk dalam keselamatan yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Biarlah kami terus mencari Tuhan. Biarlah terus kami meresponi firman Tuhan dengan kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau mohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami di hadapan Tuhan, supaya tidak ada lagi penghalang bagi kami Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pengampunan itu masih ada buat kami, keselamatan itu masih terbuka untuk kami. Dan hari ini Tuhan, kami terima apa yang menjadi janji firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mau untuk kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjalani hari kami karena kami percaya kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Yesus aku kuat.